Anda kembali di Newsline pemirsa dan saatnya kami mengajak Anda untuk membahas apa saja yang sedang menjadi trending pencarian di media sosial. Kita lihat berikut ini pemirsa, ada sejumlah topik yang akan kami angkat juga untuk Anda. Nah, ini dia yang pertama adalah masih terkait dengan banjir. Tapi spesifik nanti kita akan bahas ya Jessica soal penyebab banjir di Bekasi. Ini pencariannya bahkan lebih dari 20.000 pencarian. Dan yang kedua pemirsa ini terkait dengan PT Sritex karena sudah mulai bisa mengklaim ya ex-karyawannya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaannya. Dan untuk selengkapnya pemirsa kita akan bahas dalam Newsline Trending Topic. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, pada trending topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah terkait dengan penyebab banjir di Bekasi yang pencariannya mencapai 20.000 pencarian. Karena kalau kita lihat ya pemirsa, kalau kemarin tuh pembahasannya di media sosial, semuanya terkait dengan keluh kesah mereka, terkait dengan banjir dan juga macetnya maksimal banget kalau kita lihat kemarin. Nah, jadi pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek dan salah satunya yang menjadi sorotan dan paling parah adalah di Bekasi nih pemirsa. Ya, kalau kita lihat pemirsa, ini banjir ketinggiannya bahkan bisa mencapai 4-5 meter yang terjadi di Bekasi, membuat banyak fasilitas umum begitu ya yang juga menjadi rusak dan rumah-rumah warga ini terendam bahkan sampai tadi ya di atap rumah-rumah yang hanya berlantai satu lantai saja ini sudah secara penuh terendam banjir. Nah, banjir ini tersebar di sejumlah titik di Bekasi, misalnya pemirsa ada di Galaksi Bekasi, kemudian di Pondok Gede Permai, hingga ke wilayah Jati Asih. Bahkan sejumlah warga terjebak di atap rumah mereka, seperti yang terjadi di perumahan Pondok Gede Permai. Titik ini menjadi salah satu lokasi yang paling parah terdampak banjir. Nah pemirsa, selain Pondok Gede Permai atau kita kenalnya dengan PGP gitu ya kalau warga Bekasi, wilayah lainnya yang terdampak adalah Jati Asih. Ini ketinggian banjirnya bisa mencapai 3 meter. Nah, merespon adanya kejadian banjir kemarin, Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan kalau ada 8 kecamatan yang terdampak banjir karena hujan deras yang terjadi pada Senin malam 3 Maret 2025. Ia juga menyebut ketinggian air ada yang mencapai 8 meter nih Marcel. Ya, dan tidak hanya di perumahan pemirsa, ternyata banjir juga ini menggenang di sejumlah fasilitas publik. Mulai dari rumah sakit, ini di RSUD Kota Bekasi ya, sampai di salah satu pusat perbelanjaan yaitu di Mall Mega Bekasi. Kita lihat videonya juga begitu banyak tersebar di media sosial. Ini arus banjir yang masuk bahkan sangat deras ya di lantai dasar atau di basement dari Mall Mega Bekasi ini pemirsa. Dan tentunya banjir yang sangat parah melanda Jabodetabek ini juga mendapatkan respons dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, jadi gini pemirsa, kemarin disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, ini Diana Kusuma Astuti, usai mendapatkan arahan dari Presiden dalam agenda buka bersama pada Selasa kemarin, ia menyebutkan kalau Presiden Prabowo ikut sedih karena melihat banyaknya daerah yang terdampak banjir. Dan Presiden kemarin menekankan, bencana banjir merupakan persoalan bersama seluruh kementerian lembaga, sehingga ia menginstruksikan BNPB untuk segera mengatasi permasalahan banjir. Ya, selain itu pemirsa, Wakil Menteri PU juga memastikan bahwa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek tidak disebabkan karena tanggul jebol. Jadi sekali lagi, kalau menurut Kementerian PU, banjir bukan karena tanggul jebol, melainkan murni karena curah hujan yang tinggi. Kita simak pernyataan dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti berikut ini. Presiden hanya menyampaikan bahwa ia merasa sedih, masih banyak yang terkena banjir. Tapi ini nanti tetap kita harus bersama-sama membantu yang korban banjir.
Tapi sekarang kan infrastrukturnya belum bisa kita ini kan ya, karena kan masih banjir, masih lumpuh. Kemarin di Cisarua saya juga udah ke sana dan ini masih harus ditata kembali untuk penempatan rumah-rumah, izin-izin rumah dan sebagainya. Ya. Kalau saya hasil pengamatan kami itu tidak ada tanggul yang jebol, tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali, ya. Jadi ini meluap, ya. Nah, kemarin Wamen PU ini Diana juga menyampaikan kalau dia sudah ngobrol nih sama Menteri ARA untuk bagaimana nanti ke depannya terutama terkait dengan relokasi rumah. Kira-kira akan seperti apa, kita nanti akan tunggu ya penanggulangannya supaya ini tuh tidak terjadi lagi. Apalagi kalau kita lihat katanya ini setiap 5 tahun karena besarnya sama seperti 5 tahun sebelumnya nih pemirsa. Ya, setiap banjir 5 tahunan, bahkan ada beberapa daerah yang dalam tanda kutip jadi langganan banjir begitu ya. Padahal sebetulnya tidak perlu menjadi langganan lah kalau bicara soal bencana. Nah, menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampaknya banjir di Bekasi pada Selasa malam. Kemudian pada pagi tadi ada Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang mendatangi warga yang mengungsi di gudang logistik BNPB Jati Asih bersama dengan Suharyanto, Kepala BNPB, dan juga Kepala Basarnas M. Syafi'i. Kalau menurut Wali Kota Bekasi, potensi hujan deras ini sebetulnya masih ada ya sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Masih cukup lama ya. Nah, ini dia ya pemirsa visualnya bagaimana ada kunjungan dari Wali Kota Bekasi dan juga bagaimana Kepala BNPB memastikan kalau pemerintah menanggung kebutuhan dasar pengungsi. Kita simak dulu ya pemirsa pernyataan yang berikut ini. Makan, minum, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan dasar, ini semaksimal mungkin kami penuhi. Kemarin dialog dengan ibu-ibu, ada yang minta pakaian dalamnya basah, udah dari mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam tidak ganti. Ada yang menyampaikan badannya lemas karena mungkin makannya cukup tapi stres lihat rumahnya banjir, akhirnya butuh vitamin. Itu pun vitaminnya akan kita berikan ya. Ada yang kebetulan sedang datang bulan ya. Ada perlu pembalut. Itu juga sebentar kita akan bagikan. Nah, semua keluhan-keluhan dari Bapak Ibu ya tentu saja kita akan berusaha. Kita tidak tinggal diam. Yakin Bapak Ibu sekalian yang terkena musibah itu tidak sendirian ya. Tapi memang karena sudah terjadi bencana tidak bisa sekejap. Perlu waktu, perlu proses gitu. Nah, itu ya waktu dan prosesnya ini yang mari sama-sama kita lakukan, kita laksanakan. Karena sehebat apapun kami ya, BNPB, pemerintah, pusat, daerah, Basarnas, TNI Polri yang setiap hari datang juga kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu sekalian juga nggak bisa apa-apa. Jadi kita bekerja sama agar bencana ini segera bisa dilalui. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasca bencana ya, setelah terjadi bencana, setelah nanti airnya surut, Bapak Ibu kembali butuh alat-alat misalnya, kita juga dukung alat-alat pembersih, ada pompa-pompa kecil ya. Kemudian yang rumahnya rusak ringan, nanti Pak Wali Kota akan mendata. Rusak sedang, Pak Wali Kota akan mendata. Itu dapat bantuan dari pemerintah. Ya, yang rusak ringan, rusak sedang, nanti ada kriterianya. Ada kriterianya. Ya, kemudian yang rusak berat, yang memang hancur, itu juga nanti dapat penggantian dari pemerintah. Sampai 20 akan ada hujan yang cukup tinggi, tapi adanya di puncak. Tetapi di Kota Bekasi dalam kondisi yang kecil. Jadi saya hanya mengingatkan, walaupun hujannya kecil, biasanya kita terlena. Kita biasanya tenang-tenang aja, ya, karena itu tadi, hujannya kecil. Ya. Beda dengan kemarin, Senin itu karena hujannya besar, kita semuanya pada siap. Ya. Jam 12, jam 11 orang-orang ya warga sudah mulai mengeluarkan kendaraan, mengeluarkan warganya untuk kemudian berada di kantor
BNPB ya, sehingga itu tadi lebih siap menerima kondisi yang di luar kemampuan kita. Tetapi besok tanggal 11 sampai 20 tetap kita dalam kondisi ya. Tetapi tetap dalam kita lakukan, mudah-mudahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya, mudah-mudahan momentum Ramadan ini menambah ya keberkahan buat kita semua warga masyarakat Kota Bekasi. Tanggal 11 sampai tanggal 20 ini sepertinya sudah menjadi warning dan sudah diantisipasi ya kalau kita mendengar pernyataan dari Wali Kota Bekasi ini pemirsa. Ini juga sesuai dengan rapat koordinasi kemarin dengan Menko PMK kalau mereka menyampaikan di situ BMKG memiliki kesempatan untuk menyampaikan kalau dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ini akan menjadi puncaknya. Jadi kemarin tanggal 8 udah banjirnya setinggi itu belum puncak, Marcel. Ya, masih diperlukan ada upaya-upaya ya untuk modifikasi cuaca dan juga supaya ini kan sudah tanggap darurat ya, artinya semua resource sumber daya ini sudah bisa dialokasikan. Misalnya perahu karet kemarin itu masih jadi kendala ternyata ya, masih ada beberapa daerah yang belum punya perahu karet, jadi evakuasinya ini tersendat. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat ada kunjungan dari Menteri, Kepala BNPB, kemudian dari Wali Kota setempat. Tidak lama berselang, tepatnya pada pagi tadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut datang ke Bekasi. Nah, Wapres meninjau posko pengungsian di lapangan BNPB dan setelah itu Wapres Gibran juga mengunjungi ada korban-korban banjir di perumahan Pondok Gede Permai. Jadi ini sistemnya seperti belusukan begitu ya, mendatangi langsung rumah-rumah warga door to door untuk menanyakan bagaimana kondisi terkini karena kebetulan warga juga sedang kembali ke rumah mereka ya, mengecek atau membersihkan sisa-sisa material akibat banjir. Seperti itu pemirsa. Jadi pemirsa, Wapres ini mengunjungi Pondok Gede Permai yang menjadi salah satu lokasi banjir yang paling parah kalau di wilayah Bekasi. Nah kita lihat ya pemirsa, ini adalah visual tadi pagi kunjungan dari Wapres Gibran ke PGP atau Pondok Gede Permai di Bekasi. Di sini terlihat pemirsa kalau Gibran ini datang ke rumah warga, kemudian ia menyalami warga dan juga berinteraksi, menanyakan kepada warga bagaimana keadaan dan juga kondisi para pengungsi. Ini sepertinya ia sedang belusukan ya, tadi seperti Marcel sampaikan, tampak ia ditemani dengan Wali Kota Bekasi ya, ada dan Wali Kota Bekasi juga Kepala BNPB di sana bersama dengan Wapres saat melakukan kunjungan di Pondok Gede Permai. Ya, ini tadi kunjungannya sekitar pukul 10 pagi, pemirsa. Wapres Gibran datang ke Pondok Gede Permai melihat bukan hanya di permukiman tapi juga di salah satu titik lokasi pengungsian di kantor BNPB ya di Jati Asih. Jadi ini merupakan satu rangkaian bagaimana pemerintah berupaya untuk meninjau pasca banjir yang paling parah terjadi di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Ini material yang terbawa banjir ini cukup besar ya. Kalau kita lihat itu seperti pagar bambu begitu ya yang masih nyangkut di dekat pagar rumah warga. Mencerminkan sepertinya pekerjaan rumah yang sangat berat nih untuk membersihkan permukiman pasca banjir. Kita juga bisa melihat ya lumpurnya di sana, sisa dari banjir yang terjadi kemarin cukup tebal ini pemirsa untuk lumpurnya saat Wapres mengunjungi perumahan Pondok Gede Permai pada pagi hari ini. Ini bisa kita lihat ya pemirsa bagaimana kunjungan yang dilakukan oleh Wapres pada pagi hari ini. Tadi sempat disinggung juga oleh Marcel bagaimana Wapres tidak hanya ke perumahan saja, tapi juga ke lokasi tempat titik pengungsian. Ini ada di lapangan BNPB ya, di Jati Asih lokasinya. Tentunya tadi juga ada dialog ya antara Wapres dengan warga. Mudah-mudahan ini bisa memberikan harapan juga bagi para korban banjir. Penanganan pasca banjirnya ini seperti apa? Karena tadi juga sudah ada janji begitu ya dari pemerintah bahwa ini akan ditanggung bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, kerusakan parah. Ini diharapkan ada bantuan. Tapi skemanya seperti apa? Tentu diharapkan secepatnya bisa disosialisasikan bagi warga yang menjadi korban banjir. Nah, ini adalah visual saat Wapres mengunjungi lokasi pengungsian
pada pagi hari ini. Dan tentunya pemirsa terkait dengan banjir terutama yang di Bekasi ini juga masih menuai banyak sekali komentar dari para warganet. Kita melihat nih pemirsa, kami menghimpun dari akun X ini dari @hijrah, ya Allah semoga lekas surut banjirnya. Pray for Jabodetabek. Amin, semoga segera surut dan juga pasca banjir ya yang bisa ada penanganannya secara tepat. Kemudian dari @yogi sekian-sekian, warga Bekasi hebat, semangat gotong royongnya. Dan selanjutnya dari Ragno, ya Allah negeri, maksud kami, ya Allah ngeri banget, semoga bisa cepat membaik keadaannya. Kemudian dari @susa, ya Allah sampai kotanya kena ya, semoga cepat surut airnya. Iya, sampai pusat kota, sampai mal-mal terendam banjir pemirsa. Dan yang terakhir ada yang menyampaikan pray for Bekasi. Ya memang kalau kemarin kita melihat visualnya di Bekasi nih. Ini pemirsa, ini adalah detik-detik tanggul di sebelah Mega Mall Bekasi. Ya. Ini menembus ke dalam lantai dasar Mega Mall Bekasi. Bahkan kemarin mereka tuh tidak ada ekspektasi kalau banjirnya bisa sampai masuk ke mall. Jadi kalau kita lihat visualnya pemirsa, ini tanggul jebol, kemudian air yang masuk ke lantai dasar mall. Nah ini dia. Kepanikan dari Terjadi kepanikan. para pedagang, para Dan juga pengunjung. Mereka lari-lari tuh naik ke eskalator saat melihat banjir masuk. Bahkan ya Marcel, kalau kita lihat visualnya, kemarin banyak yang beredar di media sosial, ada yang sampai menangis. Iya. Tentunya ini jauh dari apa yang diharapkan begitu ya, kondisi idealnya ketika masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa. Banyak pedagang tentu yang berharap mereka bisa meraup keuntungan lebih bahkan di setiap bulan Ramadan, tapi ternyata harus diuji nih di awal bulan Ramadan bahwa ada bencana banjir. Kita harapkan penanganannya tadi bisa segera dilakukan oleh pemerintah, dan ini percakapannya sepertinya akan terus berlanjut ya, karena mengingat periode hujan, cuaca ekstrim, curah hujan tinggi ini masih akan terus terjadi. Iya, sampai tanggal 20, tapi kita melihat sudah ada koordinasi dari pemerintah kalau akan melakukan sejumlah upaya preventif. Dan kita tentunya akan terus mengupdate ya bagaimana nanti kondisi di Jabodetabek, dan tidak hanya Jabodetabek tapi juga seluruh Indonesia bagaimana kondisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.